pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kita hari ini? Kami pun. Ya, sehat semua kan? Ada yang galau nggak hari ini? Happy semua? Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali perjumpaan kita seperti biasa kita baca doa dilanjut baca sama ya. Yuk dipimpin Gabriel. Kawan-kawan, sebelum kita belajar kita berdoa mulai. Biasa. 2 Aljana Lutfadia. 3 Amanda Sapitri. Oke, masuk semua ya. Ya. Baik nak, sebelum kita ke materi selanjutnya, pertemuan yang sebelumnya yang sudah pernah kita ajarkan, sudah paham semua materinya? Sudah tidak ada yang bertanyakan lagi? Iya, baik. Untuk selanjutnya, mari kita buka halaman 31. Di sini kita lanjut dengan materi sholat dan zikir. Ya, apa sih yang kalian tahu tentang sholat, nak? Sholat itu apa? Ibadah apa? Ibadah wajib umat Islam. Iya, umat Islam atau umat Muslim. Iya. Sholat semua kan? Sholat. Iya. Sudah sholat 5 waktu semua? Iya. Sudah. Karena apa? Sholat itu bagi umat Islam hukumnya wajib. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Nah, jadi kalau kita sudah balik itu sudah tandanya kalian memang diharuskan, diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Ya. Ayo dibiasakan. Kalau sudah terbiasa, sholat itu sudah kita biasa laksanakan, insya Allah di hati kita itu akan tenang. Bahkan kalau kita tidak melaksanakan sholat, sudah terbiasa nih melaksanakan sholat, ketika kita pergi, kita melewatkan sholat, itu hati kita bisa seperti itu. Ya, hadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Kalian akan menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya apa nak? Melalui kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Selanjutnya, mendorong kita untuk berpikir bersih. Iya nggak? Ya. Ketika kita sholat, hati kita tenang. Apalagi kita curhat sama Allah masalah-masalah kita sampai nangis-nangis. Ya Allah, sampai nangis-nangis. Daripada kita cerita dengan orang lain, lebih baik kita cerita dengan Allah. Kita luapkan isi hati kita dengan Allah, karena Allah itu akan memberikan ketenangan kepada kita. Ya. Kemudian di sini sholat dikerjakan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban, ya, atau sekedar memenuhi syarat dan rukun. Sholat hendaknya dijadikan sarana untuk menyadarkan diri kepada Allah SWT, memahami keagungannya, kesadaran yang membuat manusia tidak melakukan akhlak tercela. Cara diperintahkannya sholat. Sholat apa nak? Dibaca nak? Gabriel dibaca. Sholat adalah disyaratkan kepada semua agama Samawi, Yahudi atau Islam. Kedua, mewajibkan sholat 5 waktu. Kemudian kewajiban sholat malam dihilangkan diganti dengan kewajiban sholat 5 waktu. Hukum bagi mereka yang meninggalkan sholat. Bila yang mengingkari kewajiban sholat dosa besar, tidak sholat tanpa mengingkari kewajiban sholat. Waktu-waktu sholat fardu. Di sini ada subuh. Subuh itu startnya terbit fajar shodiq, kemudian finishnya terbit matahari.
hadis. Sholat isya itu panjang waktunya. Ya, jadi kalau ketika kalian habis maghrib itu ketiduran, itu boleh nggak jam 12 pun boleh melaksanakan sholat isya karena waktunya panjang. Selanjutnya waktu-waktu sholat yang diharamkan setelah sholat subuh kecuali ada sholat hajat. Ya, ada hajat. Selanjutnya adalah syarat-syarat yang bisa dilakukan untuk melakukan sholat, yaitu sholat wajib. Apa sholat wajib? Sholat wajib itu yaitu beragama Islam. Ya. Kemudian 2 balik dan 3 itu berakal, orang yang wajib melaksanakan sholat. Kemudian syarat sahnya yaitu tahu waktu sholat. Ya, ini kan waktu sholat, terus ini syarat sahnya nih. Tahu waktu sholat sudah masuk, suci dari hadas besar dan kecil, suci dari najis, badan pakaian dan tempat itu bersih. Kemudian yang terakhir menghadap kiblat. Jadi Bu, boleh nggak kalau nggak menghadap kiblat? Yang nggak boleh. Jadi memang sudah ditentukan harus menghadap kiblat. Tapi baca berdasarkan dengan hati kita. Jangan kita nggak jelas jadi panjang lebarnya, panjang huruf ayatnya, ya. Kemudian niatnya, artinya. Kalau kita bacanya keburu-buru, otomatis kan bacaannya juga tidak terkontrol untuk panjang pendeknya, ya. Tapi kalau kita khusyuk sholatnya, bacanya sampai bisa meneteskan air mata, itu luar biasa sekali, ya. Nah, ya itulah sholat. Tujuan biar hati kita tenang, ya. Itu ibaratnya sampai 5 kali. Sholat itu kan sholat wajib 5 kali sehari. Ibarat kita mandi 5 kali, otomatis kan badan kita jadi bersih banget, jadi wangi, ya kan? Nah, itu juga dosa kita. Kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari, ya insya Allah dosa kita akan terlebur. Rukun sholat, setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak teranggap secara syar'i, ya, syar'i. Atau dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, nih. Gerakan atau bacaan. Ada niat, ada takbir. Allahu Akbar. Takbir apa? Kabira walhamdulillahi katsira. Nah, berdiri, rukun dalam sholat wajib, ya, sunnah dalam sholat sunnah. Selanjutnya membaca Al-Fatihah seperti yang tadi kalian baca. Kemudian ada ruku, ya Mak, ya. Posisi rukunya harus lurus, ya, badannya harus lurus. Coba sini. Kabir. Jadi posisi ruku. Jadi lurus, ya, dari badan ke sini lurus. Itu ya Nak, ya. Kita dengan sengaja. Jadi kenapa itu suka marah kalau kalian itu ada ada jadwal sholat berjamaah di masjid atau di musola. Tahan. Sekarang lanjut. Ibu bertanya dengan kalian. Apa sih yang kalian tahu tentang sholat wajib? Ya, sholat wajib dan sholat sunnah. Itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan dapat dosa. Ya, kalau sholat sunnah? Kalau sholat sunnah kalau nggak dikerjakan nggak dapat dosa. Tapi kalau dikerjakan dapat pahala. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, sholat wajib, sholat jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi, ya, kalau tidak dikerjakan kita akan mendapatkan dosa. Oke, selanjutnya zikir. Zikir dan sholat itu nggak jauh beda. Zikir dan sholat itu nggak jauh beda. Saling bestian, kalau bahasa dalam kita yang gaulnya kita itu bestian, sholat dan zikir, ya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat wajib, setelah selesai sholat kita berzikir. Zikir itu apa yang kalian tahu tentang zikir? Allah dengan kata-kata indah. Apa saja? Subhanallah. Dulu
dan sholat sunnah. Sudah nak? Sudah. Alhamdulillah. Sudah selesai? Sudah. Ya. Oke. Coba perhatikan dari yang nomor 1. Ada kesulitan nggak dari soal 1 sampai 5 tersebut nak? Tidak. Tidak. Alhamdulillah. Nomor 1. Coba ayo dibaca Rani. Tidak ada pertanyaan nak dari soal-soal tadi nak? Ya, yang kumpul bukunya, buku cetak, buku ininya aja, buku tulisnya aja. Oke, ya, alhamdulillah nanti ibu nilai ya. Nah, itulah tadi, demikianlah tadi materi sholat dan zikir kita pada pertemuan hari ini ya. Dan kita lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Insya Allah materi sholat dan zikir itu kalian dapat memahaminya semua. Untuk evaluasinya juga tadi untuk pertanyaannya juga banyak yang betul ya. Semua rata-rata betul semua. Alhamdulillah ya. Jadi kita tutup ya materi kita, pelajaran kita karena waktu sudah habis ya. Mari kita tutup, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.